Ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa yang berubah? Bang. VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat auto-sah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang. Ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya pada malam hari ini. Tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti, ya dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76D, junto pasal 81 ayat. Siapa jadi Bang Mami, Bude Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Mbak Il, Zek, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Ya, hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur. Saya awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Fadel Badijah resmi jadi tersangka. Fadel Badijah terancam 15 tahun di penjara. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Hasil 7 bulan, ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya,
apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Abang setelah ditetapkan tersangka, Fadel bilang apa? Berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia, dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Oke bang, pertanyaan saya bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa yang berubah? Bang, reaksi Fadel bang. Reaksinya Fadel gimana bang awal Kan, bang? kan, saya ingat ya. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, bang? Fadel, ada reaksinya Fadel gimana ke abang? Mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa bang tinggalin bang? Kenapa bang tinggalin bang? Bang, ada Tahu saya anak di bawah umur nggak bang? Ada upaya hukum Tahu saya tentang tahu saya anak di bawah umur nggak pernah disanggukan. tersangkanya Fadel bang. Tidak ada. Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel. Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu, Apa itu, bang? peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, Upayanya apa, Bang, nanti, bang, Bang, tapi yang tadi akan ditempuh, ketika Fadel ditinggal sama Bang Pulang, apa reaksi Fadel? Menangis Ya, atau? tidak. Dia hanya minta merokok. Fadel tidak ada menangis bang. Tidak. Dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar ya, administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Ya. Berarti Bang, Fadel bang. akan ditahan 20 hari ke depan, bang? Ya. Mempersiapkan apa Bang Fadel? Kenapa? Mempersiapkan untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada Reaksi keluarga gimana bang? Ya, Reaksi saya keluarga bilang, bang? kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan was-was, dan masuk. Nah gini nih bang, cakep nih. Masuk dulu nih. Udah Bang, reaksi keluarganya gimana bang? Reaksi keluarganya Fadel Jadi bang. begini, Bang. saya mau zoom. Pas banget ya ini malam Nipsi Sakban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Papi. Yang udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Dia sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura, walaupun
saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur sayang. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan. Polres Metro Jakarta Selatan angkat bicara seputar Fadel Badijeh atas pemeriksaan kasus dugaan persetubuhan dan aborsi dengan korban Loli. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurmadewi menegaskan kalau penyidik sudah menetapkan Fadel Badijeh sebagai tersangka kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Nurma menambahkan penetapan Fadel menjadi tersangka setelah melewati serangkaian pemeriksaan dari penyidik, ditambah dengan 2 alat bukti kuat. Fadel rupanya terancam hukuman cukup berat karena kekasih Loli itu dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara. Nurma masih belum bisa memastikan apakah Fadel Badijeh akan ditahan selama 20 hari. Hanya saja Fadel masih berada di bawah pengawasan penyidik. Nikita Mirzani mengucap syukur atas penetapan tersangka Fadel Badijeh karena hal itu sudah lama ia nantikan sejak melaporkan kekasih Laura sejak 7 bulan yang lalu. Wanita yang akrab disapa Niki itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah menangani laporannya terhadap Fadel. Niki juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bude dan Pak D-nya yang sudah membantunya menyelesaikan konflik dirinya dengan Laura atau Loli. Kemudian Nikita Mirzani juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang putri Laura atau Loli yang bisa membuat kasus Fadel Badijeh dilanjutkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Fadel Badijeh dilakukan setelah polisi memeriksa Fadel dan melakukan gelar perkara. Menurut Rasman, kliennya Fadel Badijeh langsung ditahan penyidik usai ditetapkan tersangka. Rasman mengatakan setelah menetapkan Fadel Badijeh jadi tersangka, penyidik langsung melakukan proses penahanan kepada kekasih Loli itu. Rasman dan tim akan melakukan upaya hukum kepada Fadel untuk melindungi haknya dalam proses hukum yang sedang dihadapi. Sementara itu, Rasman mengatakan Fadel Badijeh ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 14.30 WIB dengan menerima berbagai pertanyaan.